kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Maraden Siahaan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada firman Tuhan mengenai pikiran di dalam Kristus. Mari sama-sama sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya janji-Mu, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Biar setiap firman Tuhan, kebenaran kami dengarkan, boleh memerdekakan setiap kehidupan kami, memberikan pengharapan kekuatan yang baru di tengah-tengah situasi, bahkan juga masalah pandemi yang boleh kami alami. Kami percaya kami melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih, hamba juga berdoa, hamba serahkan setiap pendengar, siapapun yang mendengarkan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, siapapun mendengarkan, setiap mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan setiap firman-Mu dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi ayat yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata tentang pikiran Kristus, saudaraku. Di dalam kitab versi King James dikatakan ayat yang ke-16, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Kata kuncinya, but we have the mind of Christ. Apa itu pikiran Kristus, saudaraku? Saya percaya setiap manusia, setiap individu, saudaraku, memiliki yang namanya pikiran. Dan pikiran itu, pikiran itu juga bergantung kepada apa yang senantiasa dia lihat, saudaraku, dengan mata jasmaninya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan dengan jelas bahwa setiap apapun yang kita nilai, saudaraku, kita harus menilai itu secara rohani, saudaraku. Sebab dikatakan, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi Tuhan mau berkata bahwa segala sesuatu yang ditafsirkan, saudaraku, yang diajarkan tentang karunia kah, tentang perkataan kah, bukan diajarkan oleh karena hikmat manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus itu sendiri, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, setiap orang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan, setiap orang yang sudah benar-benar didewasakan oleh Tuhan, memiliki yang namanya pikiran. Ya, pikiran itu harus tunduk di bawah Kristus, saudaraku. Sebab kalau kita belum tunduk di hadapan Kristus, saudaraku, pikiran yang kita pakai adalah pikiran duniawi, pikiran manusiawi. Karena apa? Kita akan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, adalah pikiran jasmania. Kita akan melihat secara rasional, saudaraku. Boleh kita berkata pada saat ini, saudaraku, kita mengalami yang namanya kondisi sulit, di mana-mana terjadi namanya virus corona COVID-19, saudaraku. Tetapi kalau kita boleh melihat secara rohani,
bahwa ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Nah, segala sesuatu yang kita lihat secara roh itu bukanlah berasal dari hikmat manusia, bukanlah dari pikiran logika manusia, tetapi dari pikiran yang berasal dari roh. Roh siapa? Roh Kudus, saudaraku. Kenapa? Setiap orang yang menerimanya, dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang menerima Tuhan diberinya kuasa. Artinya memberikan kuasa dari Roh Kudus sendiri, supaya kita berkuasa, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, saya percaya ayat yang ke-16 ini berkata dengan jelas, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa, saudara, yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Karena apa, saudaraku? Kalau kita memiliki pikiran secara jasmania, kita tidak akan menyelami, kita tidak akan mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, kalau kita memiliki pikiran Kristus, lagi, pikiran Kristus bukanlah pikiran jasmania kita, saudaraku. Pikiran Kristus tidak dapat diperoleh oleh karena kemampuan secara kecerdasan kita, secara jasmania kita semata. Tetapi pikiran Kristus oleh karena setiap hidup orang percaya mau diubahkan, setiap orang percaya mau dibentuk oleh kuasa Tuhan, sehingga Roh Kudus yang bernaung dalam kehidupannya menjadikan setiap individu itu, menjadikan setiap orang percaya itu memiliki pikiran yang berbeda dengan pikiran manusia atau pikiran duniawi. Kita boleh melihat bahwa kuasa Tuhan itu ajaib, saudaraku. Kuasa Tuhan ajaib oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki yaitu pikiran yang berbeda dengan pikiran duniawi ini, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, pikiran duniawi itu akan bertentangan dengan pikiran Kristus, saudaraku. Sebab kita boleh menyadari pikiran Kristus bukanlah berasal dari dunia ini, saudaraku. Oleh karena pikiran Kristus itu adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai secara jasmania kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, saudaraku, dengan kata lain, kalau kita memiliki pikiran Kristus, saudaraku, tidak dapat dinilai secara jasmani, saudaraku. Oleh karena apa? Secara rohani, saudaraku. Karena manusia duniawi tidak dapat menerimanya. Sebab itu berasal dari Roh Allah sendiri. Karena hal itu adalah baginya suatu kebodohan. Jadi kalau kita berpikir secara manusia, contoh, saya berikan contoh tentang keselamatan, saudaraku. Bagaimana mungkin dikatakan secara manusia orang akan berpikir, bagaimana itu seorang manusia bisa menyelamatkan orang berdosa, bahkan seorang manusia bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. Secara jasmania itu adalah kebodohan bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan, dikatakan bagi Tuhan itu semua dinilai secara rohani. Sebab kita percaya firman Tuhan berkata, hanya oleh karena satu nama, oleh karena Yesus Kristus, setiap orang diselamatkan, telah ditebus oleh kuasa darahnya. Makanya itu hanya dinilai secara rohani. Oleh karena itu, saudaraku, mari milikilah pikiran Kristus, saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus, saudaraku? Firman Tuhan dikatakan dengan jelas dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, pernyataan ini adalah pernyataan tegas dari Rasul Paulus, yaitu mengutip di dalam kitab Yesaya 40 ayat 13, yaitu kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti juga yaitu turut memegang rencana, tujuan, sudut pandang Kristus adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudaraku, milikilah pikiran Kristus. Mempunyai pikiran Kristus itu sendiri berarti kita memahami segala sesuatu rencana Allah di dalam dunia ini. Apa rencana Allah, saudaraku? Firman Tuhan dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana Allah adalah setiap orang diselamatkan. Amin. Setiap orang mau dijamah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan dengan jelas katakan, milikilah pikiran Kristus. Oleh karena itu, pikiran Kristus juga berarti, saudaraku, yaitu memulihkan segenap ciptaannya kepada keindahan asalnya, menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Jadi, kalau kita memahami pikiran Kristus, artinya apa? Kita memahami rencana Allah yang semula, saudaraku. Bagaimana rencana Allah dari semula sejak dunia ini dijadikan. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya indah, baik. Firman Tuhan dikatakan Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah menciptakan yaitu ciptaannya dengan sangat baik, saudaraku. Tetapi sekali lagi Kejadian 3 berkata, oleh karena dosa, segala sesuatu yang diciptakan menjadi rusak, penuh dengan dosa, saudaraku. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas, Yesus Kristus Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kita, ciptaannya yang sempurna. Oleh karena setiap manusia harus sungguh-sungguh menerimanya, harus sungguh-sungguh memiliki Kristus dalam hidupnya, apalagi pikirannya, saudaraku. Firman Tuhan katakan dengan jelas, saudaraku, artinya bahwa kita mengidentifikasikan diri kita dengan tujuan Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita harus tahu yaitu tujuan kita, yaitu apa yang menjadi yaitu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga jelas di dalam Lukas 19 ayat 10. Boleh kita baca, saudaraku, dalam Injil Lukas 19 ayat 10. Inilah rencana Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua Lukas 19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dikatakan dalam versi King James, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Jadi anak manusia, Yesus Tuhan datang untuk menyelamatkan dan mencari Anda yang hilang, saudara. Jadi itu adalah tujuan, itu adalah rencana Tuhan. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hatinya menyelamatkan setiap kita yang hilang. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang sudah dipilih, diselamatkan Tuhan, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh memiliki yang namanya pikiran Kristus. Di dalam ayat-ayat, yaitu dalam kitab, yaitu dalam surat 1 Korintus 2:16, kita menyadari beberapa yaitu kenyataan, fakta tentang pikiran Kristus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Hikmat yang benar, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi saudaraku, yaitu ayat ini menjelaskan tentang bahwa pikiran Kristus yaitu bertolak belakang dengan hikmat manusia. Di bagian awal saya katakan bahwa hikmat manusia selalu bertentangan dengan hikmat Allah. Sebab hikmat manusia menyatakan bahwa keselamatan adalah suatu kebodohan. Oleh karena Yesus sebagai seorang manusia, wujud manusia, saudaraku, bagaimana mungkin bisa menyelamatkan setiap orang? Tetapi bagi Tuhan, hikmat Allah bahwa Yesus Kristus benar-benar datang, mempunyai tujuan seperti dikatakan dalam Injil Lukas 19 ayat 10, bahwa dia menyelamatkan, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, saudaraku. Siapa yang hilang? Saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, mari miliki pikiran Kristus. Yang pertama tadi, pikiran Kristus itu bertolak belakang dengan hikmat manusia. Yang kedua, saudaraku, kita boleh melihat ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi dengan kata lain, bahwa pikiran Kristus itu melibatkan hikmat dari Allah yang dahulu tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. Mungkin dahulu tidak diketahui,
tidak tersingkap oleh manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi Allah menyediakan hikmatnya buat setiap orang-orang yang mau meminta. Jadi hikmat itu kita minta kepada Tuhan. Supaya apa? Setiap hikmat Allah boleh memenuhi setiap pikiran kita. Pikiran kita diubahkan menjadi pikiran Kristus, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, kita boleh melihat di ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi yang ketiga, pikiran Kristus ini dengan kata lain diberikan kepada orang yang percaya melalui roh Allah, Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya diberikan yaitu hikmat melalui Roh Kudus. Yang keempat, kita boleh melihat karakternya, saudaraku ya. Jadi ini adalah karakter di dalam pikiran Kristus itu sendiri. Yang pertama tadi, pikiran Kristus itu bertolak belakang dengan hikmat manusia. Yang kedua, pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah. Yang ketiga, pikiran Kristus itu diberikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Yang keempat, kita boleh melihat, saudaraku, yang keempat, di ayat yang ke-14 dikatakan, dalam ayat yang ke-14 2 Korintus, yaitu 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang keempat, pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai roh Allah. Jadi saudaraku, sekali lagi, pikiran Kristus tidak dapat yaitu dipahami setiap orang yang tidak punya Roh Kudus. Orang tidak akan mengerti maksud, tujuan, rencana Allah, sudut pandang Allah. Oleh karena apa? Mereka tidak punya roh Allah. Jadi pikiran Kristus itu dimiliki setiap orang yang memiliki Roh Kudus. Yang kelima, saudaraku, ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Yang kelima, saudaraku, pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam rohani, saudaraku. Sekali lagi, pikiran Kristus memberikan orang percaya ketajaman, bahkan juga kecerdasan dalam rohani. Di dalam versi King James Version lebih jelas lagi dikatakan demikian, saudaraku. Ayat yang ke-15, 1 Korintus 2 ayat 15. But he who is spiritual judge all things, yet himself is rightly judged by no one. Jadi dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi saudaraku, pikiran Kristus itu memberikan seseorang itu kecerdasan, ketajaman, saudaraku, melihat segala sesuatu secara rohani, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang keenam, saudaraku, jadi memiliki pikiran Kristus, saudaraku, yang pertama, bahwa karakteristik pikiran Kristus yang pertama, pikiran Kristus itu bertolak belakang dengan hikmat manusia. Yang kedua, pikiran Kristus itu melibatkan hikmat Allah yang tersembunyi dulunya tetapi dinyatakan dalam Yesus. Yang ketiga, pikiran Kristus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya melalui Roh Kudusnya. Yang keempat, saudaraku, pikiran Kristus itu tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki Roh Allah. Jadi setiap orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak akan sanggup, tidak akan memahami pikiran Kristus. Yang kelima, pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan, yaitu secara rohani, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, 5 karakteristik ini, saudaraku, miliki supaya kita, saudaraku, mengerti tentang pikiran Kristus. Yang pertama dikatakan pikiran Kristus sangat bertolak belakang dengan hikmat manusia. Yang kedua, pikiran Kristus itu melibatkan hikmat dari Allah yang tersembunyi namun telah dinyatakan melalui Yesus dalam hidupmu. Yang ketiga, pikiran Kristus itu diberikan kepada orang percaya melalui Roh Kudusnya.
Karena kita percaya setiap orang yang percaya menerima Yesus diberinya kuasa, yaitu menjadi anak Allah dan diberikan kuasa Roh Kudusnya. Yang ketiga, yaitu pikiran Kristus diberikan Allah, yaitu orang percaya kepada setiap orang yang memiliki roh Allah. Yang keempat, pikiran Kristus tidak dapat dipahami secara manusia, tetapi dipahami oleh karena mereka tidak mempunyai roh Allah. Jadi pikiran Kristus, saudaraku, tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti orang yang tidak memiliki roh Allah. Yang kelima, yang terakhir, saudaraku, bahwa pikiran Kristus itu memberikan seseorang ketajaman, kecerdasan di dalam hal rohani, spiritual quotient. Jadi saudaraku, kecerdasan rohani, saudaraku, setiap orang Kristen, setiap orang percaya memiliki kecerdasan rohani, spiritual quotient. Saya percaya, saudaraku, kecerdasan rohani dibangun oleh karena keintiman kita dengan Tuhan. Secara rohani, saudaraku, kecerdasan rohani itu dibentuk, saudaraku, bukan tiba-tiba muncul, tetapi diproses oleh waktu, oleh setiap keadaan, oleh setiap pergumulan, saudaraku. Oleh karena itu pikiran Kristus itu memberikan setiap orang ketajaman, kecerdasan dalam hal rohani, saudaraku. Yaitu saya simpulkan, saudaraku, mengenai yaitu pikiran dalam Kristus ini terambil dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus. Langkah pertama, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah miliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Jadi kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, yang pertama, langkah yang harus dilakukan, memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu di dalam Kristus. Saudara bisa melihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 dan juga dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 12. Satu ayat dalam Yohanes 1 ayat 12, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ini ayat yang luar biasa, saudaraku, yang luar biasa memberkati kita. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang pertama, miliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setiap engkau yang menerimanya diberinya kuasa, yaitu untuk percaya menjadi anak Allah. Setelah diselamatkan, apa yang dilakukan? Kehidupan orang percaya dipengaruhi oleh Allah sendiri. Roh Kudus, saudaraku, mendiami, menerangi setiap kehidupan orang percaya. Dan sehingga kita diberikan hikmat. Roh Kuduslah yang memberi hikmat. Jadi hikmat didapat bukan karena pengertian diri sendiri, tetapi Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Yaitu yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, pikiran Kristus. Yaitu supaya kita, saudaraku, mengetahui bahwa pikiran Kristus itu dibentuk oleh karena hikmat Allah yang dihembuskan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Orang percaya mempunyai kewajiban, saudaraku. Ini yang penting yang harus kita miliki, yaitu bahwa orang percaya memiliki kewajiban mengikuti, yaitu petunjuk arahan dari Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, saudaraku. Kita boleh melihat ayat ini, Efesus 4 ayat 30. Firman Tuhan dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudaraku, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Terus saudaraku, ikuti arahan dari Roh Kudus, ikuti petunjuk dari Roh Kudus. Sebab pikiran Kristus, saudaraku, bagaimana kita mengetahui itu arahan petunjuk dari Allah itu sendiri, saudaraku. Oleh karena itu, mari ikuti Roh Kudus, tunduk kepada kuasa yang ada dalam Roh itu sendiri, serta memperbaharui pola pikir kita. Jadi saudaraku, dengan kata lain, ketika kita orang percaya, yaitu telah memiliki iman, keselamatan yang benar dari Yesus, dari Tuhan, itu kita juga mempunyai kewajiban untuk kita tunduk akan Roh Kudus, mengikuti Roh Kudus. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Dan kemudian saudaraku, ketika kita telah tunduk kepada kuasa Roh Kudus itu sendiri, kita baru bisa memperbaharui setiap pola pikir kita yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi stepnya Roma 12 ayat 1 sampai 2.
Jadi yang pertama setelah kita percaya dengan iman saudaraku, bahwa iman kita sungguh-sungguh yaitu kepada Yesus, sehingga iman itu menyelamatkan kita di hadapan Tuhan. Kemudian juga saudaraku kita tunduk, yaitu mengikuti dari Roh Kudus itu sendiri saudaraku. Kita mengikuti petunjuk, arahan, bimbingan dari Roh Kudus. Kemudian kita tunduk kepada kuasa Roh Kudus itu, serta segala sesuatu yang diinginkan Roh Kudus, diinginkan Allah dalam hidup kita. Kemudian juga saudaraku, sehingga kita bisa mampu memperbaharui pola pikir kita, memiliki pikiran seperti Kristus. Kita baca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dalam surat Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas saudaraku, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Jadi prosesnya, stepnya adalah yang pertama kita harus memiliki, yaitu langkah awal, memiliki iman yang menyelamatkan sesuai dengan Injil Yohanes 1 ayat 12. Kemudian setelah diselamatkan, kehidupan orang percaya baru dibangun, dipengaruhi oleh Roh Allah, Roh Kudus yang mendiami dan menerangi setiap kehidupan orang percaya. Kemudian sehingga kita memperoleh hikmatnya. Pikiran Kristus itu juga saudaraku mempunyai kewajiban. Setiap kita yang telah memiliki pikiran Kristus mempunyai kewajiban mengikuti, yaitu tuntunan, arahan, petunjuk Roh Kudus sesuai dengan Efesus 4 ayat 30. Tunduk kepada kuasa yang dilakukan oleh Roh Kudus, serta saudaraku memperbaharui pola pikir kehidupan kita sesuai dengan Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sehingga saudaraku kita boleh diperbaharui budi kita hari lepas hari saudaraku oleh karena kuasa Tuhan, sehingga kita memiliki yang namanya pikiran Kristus saudaraku, sehingga kita percaya lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita lakukan saudaraku, orang akan melihat bahwa nama Tuhan semakin dipermuliakan karena kita memiliki pikiran Kristus saudaraku. Baik demikian saudaraku sharing firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Saya percaya bila sharing firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan tentang pikiran Kristus. Kami percaya, kami berdoa, siapapun yang mendengar umat-Mu Tuhan, mereka diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga mereka memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai itu berbicara, tetapi hamba percaya biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara melalui setiap hati umat-Mu Tuhan. Setiap pikiran mereka diubahkan Tuhan. Roh Kudus yang melawat setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, genapi firman-Mu ini, materaikan firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami menjadi rema yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, siapapun yang mendengarkan, iman mereka dibangkitkan, diurapi, bahkan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita semua. God bless you all and amen.